Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Sohrul Roma. Kita mau membahas mengenai stigma yang ada di masyarakat bahwa koperasi itu identik seperti rentenir yang memiliki badan hukum atau rentenir yang legal. Oke, kita bahas di perbincangan singkat kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen di video saya ya. Mungkin kita mau diskusi apa-apa silahkan di kolom komentar. Ya, jadi begini, memang ini tidak bisa kita pungkiri. Memang saat ini kan Kementerian Koperasi itu merapikan banyak sekali koperasi-koperasi yang dalam tanda kutip ya tidak berjalan dengan semestinya. Dengan sekarang diperlakukan juga setiap koperasi harus memiliki nomor induk koperasi. Nah, salah satunya koperasi tersebut harus sehat. Harus sehatnya itu dan ditunjukkan dengan sertifikasi sehat gitu ya. Nah, yang dikatakan koperasi yang sehat itu seperti apa? Yaitu koperasi yang memiliki jati diri koperasi. Jadi yang dimaksud dengan jati diri koperasi itu mengembalikan kepada khitoh, kepada basic prinsip koperasi, bahwa koperasi itu bukan milik individual. Nah, mungkin dulu-dulu atau selama puluhan tahun masyarakat itu berkenalan dengan koperasi atau rentenir yang berkedok koperasi. Dalam arti koperasi itu digunakan sebagai usaha keluarganya untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga, tetapi atas nama koperasi. Karena memang kalau badan hukum koperasi itu kan memang murah ya untuk membuatnya, tidak seribet PT gitulah. Tapi secara badan hukum, kekuatan hukumnya mirip antara PT sama koperasi. Nah, oleh karena itu sekarang ini mulai dirapikan ya oleh Kementerian Koperasi, baik dinas koperasi provinsi maupun kabupaten kota itu berusaha untuk merapikan hal tersebut. Makanya sekarang untuk perizinan pembuatan koperasi baru itu juga lumayan proseduralnya lumayan ketat gitu ya, untuk menghindari hal-hal semacam itu. Nah, stigma masyarakat muncul memang yaitu tadi, pertama karena memang ada penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus koperasi. Sekali lagi ini adalah oknum ya teman-teman, tidak semua disamaratakan, apalagi sekarang banyak sekali koperasi-koperasi yang bagus yang memiliki jati diri koperasi yang sangat hebat gitu ya. Dan saya yakin dengan beliau-beliau ini yang istilahnya perjuangannya luar biasa, itu menjadi semangat saya agar bahwa koperasi itu kembali lagi menjadi sokok guru perekonomian Indonesia. Kemudian salah satu hal yang membuat stigma itu adalah bahwa terkait dengan bunga ya, terkait dengan denda gitu ya. Kalau di koperasi yang konvensional kan bunga, kalau yang berbasis bagi hasil itu koperasi syariah maksud saya itu berbasis bagi hasil atau istilah lainnya margin. Saya mengalami sendiri teman-teman bahwa pada suatu ketika ada mitra, ada anggota yang dia bisnis gitu ya, bisnis ternak. Kemudian ternaknya gagal gitu ya. Jadi pembiayaan pertama, kedua aman gitu ya, ketiga gagal. Nah, kan kita juga harus tetap menagih meskipun bahkan kita udah bebaskan bagi hasil, margin, whatever namanya, itu udah kita bebaskan. Tetapi judge ke kita itu luar biasa. Ini rentenir aja pakai nama-nama Tuhan segala macam. Nah, ini stigma itu muncul. Mungkin masyarakat itu menganggap bahwa kalau bisa kalau pinjam ya gratisan gitu. Ya itu ya. Ya ini bahwa memang kalau kita lihat bunga atau bagi hasil ataupun margin di koperasi itu kenapa jauh lebih tinggi dibandingkan di perbankan ataupun di BPR misalnya gitu ya. Umumnya karena memang koperasi ini kan modalnya kan dari kita sendiri aja. Kalau seandainya modal itu dari kita sendiri tanpa modal eksternal, ya nggak masalah. Ya jadi misalnya uang yang terkumpul kan free, kita nggak bayarin apa-apa kan, istilahnya nanti juga bagi hasil SHU. Ya udah kita jualnya juga murah. Tetapi permasalahannya adalah tidak sedikit koperasi yang ada di Indonesia itu juga memiliki modal dari eksternal. Salah satunya adalah dari perbankan itu sendiri. Ya bisa dibayangkan kalau Anda pinjam di bank, misalnya bunganya atau bagi hasilnya katakanlah setara 8% per tahun. Nggak mungkin kan koperasi menjualnya 8% juga, kan koperasi juga entitas bisnis. Nah, oleh karena itu pasti ada
perbedaan di sini. Ada yang menjual misalnya 15%, ada yang menjual bahkan sampai 24%, atau bahkan ada yang 30%. Kok bisa beda-beda seperti itu? Nah, ini tergantung lagi, koperasi adalah kesepakatan anggota dan itu dirumuskan di rapat anggota tahunan. Kalau ada orang yang berpendapat, loh saya nggak pernah diajak rapat anggota tahunan, Anda harus aktif tanya, ini koperasinya bener nggak? Gitu. Jadi koperasi itu kalau Anda sebagai anggota itu Anda adalah pemilik dari koperasi tersebut, sehingga jika ada sesuatu hal yang Anda mungkin ragu atau perlu dipertanyakan, langsung aja datang karena Anda adalah ownernya, begitu. Apakah Anda pernah diajak rapat anggota tahunan atau Anda diajak tapi nggak pernah hadir, misalnya kayak gitu. Nah, ini juga menjadi self evaluation kita juga gitu. Nah, kemudian ditanya, ini kok bisa mahal banget, kenapa? Biasanya harga mahal itu karena memang resiko yang dihadapi koperasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan perbankan. Kalau perbankan itu Anda pembiayaan di bank atau pinjam di bank, itu kan pasti dimintain jaminan yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan pinjaman yang diberikan. Nah, di koperasi, ayo jujur, bahkan ada yang hanya berbasis trust kan, nggak perlu jaminan kan, ada yang seperti itu kan. Nah, bayangin kalau uang itu hilang, di mana itu adalah uang anggota. Nah, untuk menghindari resiko-resiko seperti itu, akhirnya pengurus, oke, saya hedging atau antisipasi jika terjadi default atau terjadi gagal dari keuntungan yang saya peroleh dari bunga atau bagi hasil atau margin tersebut. Nah, ini saya bilang masalah koperasi simpan pinjam ya, koperasi yang identik dengan istilah rentenir gitu. Nah, kita juga menyadari bahwa koperasi itu kan tidak hanya koperasi simpan pinjam ya teman-teman. Jadi kita bisa punya banyak sekali jenis koperasi. Mungkin kalau kita datang ke koperasi konsumsi, misalnya toko atau mungkin koperasi produksi, mungkin istilah rentenir sangat jauh gitu. Jadi jarang orang bicara rentenir terkait mereka. Nah, ini yang paling rentan adalah koperasi simpan pinjam. Lalu bagaimana agar stigma masyarakat hilang? Saya tidak bisa menjamin 100% karena saya sendiri tahun 2012 mendirikan koperasi juga sama, stigma masyarakat datang itu membawa BPKB, membawa apa. Jadi kayak ini bisa ya nerima ini bisa. Oh, kayak gini ya gitu. Saya itu pelan-pelan aja membangun bahwa koperasi ini adalah milik Anda. Koperasi ini tuh seperti ini konsepnya. Bukan Anda datang kemudian tinggal pinjam duit hilang begitu saja, enggak ya. Jadi kita ada pendampingan, ada pembinaan. Jadi ada komunikasi dua arah begitu. Nah, ini yang menjadi tantangan terbesar dari kita. Jadi baru setelah mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun kemudian orang baru memahami, oh ternyata koperasi itu seperti ini loh. Tidak seperti yang saya sangka sebelumnya. Jadi makanya untuk menghilangkan stigma rentenir itu ya memang tidak ada cara lain selain edukasi. Pada waktu RAT tahun kemarin itu ada juga yang mengatakan atau menyampaikan kepada forum rapat anggota tahunan bahwa kami di BMT Muda ketika ditanya di orang di luar sana sekitar kantor kami di Bunga Gresik, itu ada yang mengatakan BMT Muda itu rentenir sama aja, cuman dia pakai nama-nama Arab gitu aja. Nah, ini temuan ini juga sama ya pada waktu saya melakukan kunjungan di koperasi yang besar ya, Sidogiri, saya sebut nama karena itu koperasi yang sangat besar sekali dan saya belajar juga dari koperasi Sidogiri. Kemudian ada yang bilang bahwa itu sama aja tuh kayak rentenir tapi pakai sarung aja gitu. Saya juga heran kenapa kok bilang seperti itu ya gitu. Nah, ternyata ketika ditanya mereka memang mungkin termasuk anggota-anggota yang punya permasalahan gagal bayar atau apa ya, tetapi ya itu adalah persepsi orang ya. Kita nggak bisa menyimpulkan sesuatu dari temuan 1 atau 2 saja. Kita harus mengambil sampel yang lebih banyak agar justifikasi itu bisa menjadi ilmiah dan lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tetapi hal yang kecil ini karena kita juga pengurus dari koperasi, kita juga concern gimana berarti kita solusinya agar orang tidak berstigma lagi bahwa koperasi itu identik dengan rentenir. Ya, edukasi. Jadi teman-teman
sekali lagi edukasi itu tidak bisa instan ya. Edukasi, ilmu itu semua terkait dengan hati. Hati itu kalau misalnya ilmu itu kan cahaya ya, cahaya. Jadi kalau nyampe ilmunya itu nyampenya tuh ke hati yang bersih gitu. Jadi kadang ini saya fakta di lapangan ya, bahwa kita konsep koperasi udah bener, tapi ketika kita sampaikan ke masyarakat, mereka penerimaannya beda-beda. Jadi tidak ada cara lain selain terus mengedukasi, terus memberi edukasi dan memberikan contoh baik hikmah. Kemudian yang paling penting adalah mendoakan mereka, gitu ya. Jadi kita doakan dalam sholawat kita, dalam al-fatihah kita, dan juga mungkin kadang kita khususkan kepada anggota-anggota kita agar hatinya terbuka. Ayo kita memahami koperasi yang benar secara bersama-sama. Toh kalau kita koperasinya besar juga mereka juga akan besar. Oke, begitu teman-teman. Semoga bermanfaat sharing saya hari ini. Semoga kedepannya teman-teman tidak lagi beranggapan bahwa koperasi itu sama dengan rentenir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar ya, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koperasi.